Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Farid Nugraha dari kelas G dengan NIM mahir 232. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia farmasi satu. Baik, yang pertama itu ada tugas bagian satu dengan soal yaitu mengidentifikasi senyawa, lalu membuat diagram alir, dan juga memberikan penjelasan penerapan GAC. Yang pertama itu ada reaksi gugus fungsi. Yang pertama ada gugus alkohol dengan prosedur diteteskan 2 sampai 3 larutan sampel ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan 1 tetes K2CR4, eh, lalu diamati perubahan warna dengan keterangan di sini tuh menggunakan K2CRO7, K2CR2O7 yaitu kalium dikromat. Di sini eh, belum termasuk menerapkan prinsip GAC. Selanjutnya ada gugus amina dengan prosedur ditimbang 10 mg sampel dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu dimasukkan 2 tetes PaDBHCl, lalu diamati perubahan warnanya. Nah, di sini dengan keterangan PaDBHCl merupakan senyawa toksisitas tinggi yang berarti ini tidak termasuk prinsip GAC. Baik itu selanjutnya itu gugus amida. Di sini ada ditimbang 10 mg sampel, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu dimasukkan 1 ml NaOH 10%, lalu ditempatkan lakmus merah dan dipanaskan, diamati perubahan lakmus merah menjadi lakmus biru. Nah, di sini dengan keterangan prosedur belum sepenuhnya menerapkan prinsip GAC karena masih menggunakan NaOH yang bersifat basa korosif. Lalu ada gugus ether. Di sini yang pertama itu dioksidasi sampel menggunakan KMNO4, lalu ditambahkan H2SO4 encer, dingin, lalu dihilangkan KMNO4 dengan asam oksalat, lalu diamati perubahan terbentuknya formalin. Nah, di sini reaksi oksidasi menggunakan KMNO4 masih belum termasuk menerapkan prinsip GAC karena masih menggunakan mangan yaitu termasuk logam berat. Baik, yang kedua itu ada reaksi alkaloid dengan reaksi Murex-Sid dengan prosedur ditambahkan sampel dengan KCI O3 dan HCl atau bisa dengan HNO3 lalu diuapkan lalu residu diberikan uap amonia lalu diamati hasil dengan warna ungu muda. Nah, reaksi ini belum menerapkan prinsip GAC karena masih melibatkan oksidator yang kuat. Nah, selanjutnya tuh spektrofotometri UV visible di mana di sini ada preparasi sampel dan juga pengenceran. Untuk preparasi sampel di mana 10 mg sampel dilarutkan dalam 10 mili air 10 mili etanol. Etanol. Lalu pengenceran yaitu dipipet 1 mili larutan sampel dilarutkan dengan etanol 10 mili, dan juga dipipet 2 mili hasil pengenceran, lalu ditambahkan pelarut sebanyak 25 mili, lalu diukur serapan menggunakan spektrofotometer visible dengan panjang gelombang yaitu 200 sampai 400 nanometer. Dengan keterangan di sini pelarut menggunakan yang digunakan uji ini adalah etanol. Nah, etanol ini termasuk yang ramah lingkungan dan juga yang berarti termasuk dalam prinsip GAC. Yang selanjutnya itu spektrofotometri inframerah, yaitu dicampurkan sampel bersama KBR dengan cara digerus, lalu dicetak dengan tekanan 104 kPa, lalu dimasukkan pelet sampel ke ruangan sampel yang disinari inframerah, lalu detektor akan menangkap sinyal spektrum, lalu identifikasi gugus dari fungsi puncak serapan dengan keterangan metode cetak gempa menggunakan KBR pada spektrofotometri inframerah sesuai dengan prinsip GAC karena KBR tidak menyerap radiasi inframerah. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini ada tugas bagian 2.1 dengan soal yang eh, dengan soal yaitu jelaskan prinsip analisis kualitatif pada percobaan di atas dan juga berikan tanggapan kesimpulan saudara mengenai spektrum yang dihasilkan. Baik, di sini tuh ada prinsip analisis kualitatif pada spektrofotometri UV visible, yaitu didasarkan pada kemampuan suatu senyawa dalam menyerap radiasi ultraviolet pada panjang gelombang tertentu yang khas. Setiap senyawa memiliki panjang gelombang maksimum lambda max yang berbeda-beda, tergantung pada struktur dan gugus Cromford yang dimilikinya. Nah, dengan membandingkan nilai lambda max antara sampel dan buku pembanding, maka akan didapatkan atau bisa ditentukan apakah sampel tersebut mengandung senyawa yang sama atau tidak. Nah, untuk yang selanjutnya, nomor 2 yaitu spektrum sampel menunjukkan lambda max sekitar 230 nanometer dan 273 nanometer, yang sangat mendekati dengan baku asam benzoat, di mana 230 nanometer dan juga 274 nanometer. Nah, di sini tuh menunjukkan kesesuaian karakteristik serapan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel kemungkinan mengandung asam benzoat. Nah, di sini ada tugas bagian 2.2 dengan soal
Di sini tuh mencari nilai E max dan juga transisi apa yang mungkin terjadi. Baik, untuk perhitungannya di sini diketahui dengan bobot molekul 198, lambda max yaitu 274,7 meter, dengan A max 0,5, panjang sel 1 meter, 1 cm. Nah, di sini tuh dengan konsentrasi akhir setelah pengenceran didapatkan 10 mikrogram per mili, dan juga perhitungan M sama dengan 0,01 dibagi 198 sesuai dengan keterangan di atas menghasilkan 5,05 dikali 10 pangkat minus 5 M. Dengan perhitungan epsilon dihasilkan 9.900 liter per mol sentimeter. Eh, jadi epsilon max-nya itu dihasilkan dari sebesar 9,9 kali 10 pangkat 3 liter mol sentimeter. Nah, senyawa kemungkinan memiliki cincin aromatik dengan sistem terkonjugasi sesuai dengan data lambda max yaitu sekitar 274 nanometer. Nah, transisi yang mungkin terjadi di sini itu adalah pi sampai pi bintang. Baik, itu selanjutnya itu tugas bagian 2.3 dengan soal di sini tuh lakukan pengamatan atas pengujian, juga lakukan pengkajian literatur dan juga berikan kesimpulan. Nah, di sini tuh ada struktur kimia mengandung dari sel pengamatan mengandung cincin aromatik dan gugus amida, nitro, alkohol dan klorida. Sedangkan dari literatur di sini tuh gugus fungsi yang dimiliki dari gambar struktur yang ada di situ. Nah, itu tuh memiliki NO3 yaitu nitro aromatik yaitu alkohol dan juga alkohol, amida, cincin aromatik, klorida. Termasuk golongan amfenikol. Referensi yang digunakan yaitu Farmakope Indonesia edisi 6 dan juga pemeriksaan organoleptik dari hasil yaitu serbuk hablur berwarna putih kecoklatan, agak higroskopis, rasa pahit dan juga tidak berbau. Nah, sedangkan dari literatur yang ada yaitu serbuk hablur halus berbentuk jarum memanjang berwarna putih hingga putih kekuningan dengan referensi FI edisi 6. Selanjutnya jarak lebur. Dengan jarak lebur yaitu dari hasil 150 sampai 151 derajat. Dengan literatur yaitu 149 derajat sampai 153 derajat Celcius dengan keterangan murni. Referensi yang digunakan yaitu Farmakope Indonesia edisi 6. Selanjutnya uji kelarutan dari hasil. Di sini larut dalam air dan juga ether. Nah, untuk prediksi dari literatur, prediksi gugus berdasarkan uji kelarutan di sini bisa ada nitro, amida, hidroksi, dan alkil halida. Referensi yang digunakan yaitu Fi edisi 6. Nah, untuk reaksi kimia analisis gugus fungsi, di sini hasil menunjukkan positif uji FeOH3, reduksi menjadi anin, amin, uji kromat, juga uji adisi brom dan Bayer. Nah, untuk prediksi gugus fungsi berdasarkan reaksi kimia berdasarkan literatur, itu bisa nitro, alkohol, amida. Referensi yang digunakan adalah Vogel textbook. Baik, nah di sini ada spektrum, spektrum, spektrum UV dan juga spektrum IR. Dengan hasil perhitungan dari hasil itu, lambda max yaitu menghasilkan 278 nanometer dan juga absorbansi epsilon menghasilkan 16.155 liter mol per senti. Um, Nilai absorptivitas molar yang tinggi menunjukkan transisi yaitu dari pi sampai pi bintang. Nah, referensi yang digunakan yaitu Fi edisi 6 dan juga referensi FI6. Nah, untuk dari literatur, lambda max yang dihasilkan yaitu 278 nanometer berdasarkan literatur Clark Analysis of Drugs. Yaitu nilai A-nya itu 298 jika dikonversi ke epsilon, maka menghasilkan 9.630. Referensi yang digunakan yaitu Pharmacopoeia Indonesia edisi 6 dan juga Clark Analysis of Drugs of Poison, and Poison. Nah, di sini tuh ada tabel dari hasil yaitu gugus fungsi yang dihasilkan ada OH, ada NH, ada CCl yaitu NO dengan C C rangkap 2O. Nah, dengan panjang gelombang masing-masing ada di tabel dan juga dengan intensitas dari kuat hingga lemah sampai sedang. Nah, untuk dari literatur sendiri tidak jauh dari hasil angka yang disebutkan juga tidak jauh dari hasil. Nah, di sini saya menggunakan referensi yaitu PowerPoint inframerah, spektron spektrokomik yaitu identification organic compounds. Nah, selanjutnya ada MR.
Dari hasil menunjukkan yaitu 323, untuk dari literatur yaitu 323,13 dengan referensi yang digunakan itu Pharmacopeia Indonesia edisi 6. Nah, dengan kesimpulan berdasarkan hasil perbandingan data hasil pengujian literatur senyawa dapat disimpulkan bahwa sampel mengandung chloramphenicol. Baik, untuk selanjutnya itu ada tugas bagian 2.4. Nah, di sini ada soal yang dimana kita pertanyaannya itu lakukan pengamatan data hasil pengujian, lakukan pengkajian literatur, dan juga berikan kesimpulan saudara. Nah, di sini tuh ada pengamatan hasil dan juga literatur untuk kolom. Nah, di sini tuh ada struktur kimia. Dari hasil itu menunjukkan senyawa diduga mengandung cincin aromatik yang mengandung gugus fenol dan juga amida dan juga karbonil. Nah, untuk dari literatur sendiri, untuk gambarnya tertera di dalam tabel. Lalu gugus fungsi yang dimiliki yaitu fenol, karbonil, amida. Golongan senyawa termasuk fenol fenol aromatik dan juga amida sekunder. Referensi yang digunakan Fi edisi 6. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan organoleptik. Dari hasil itu menunjukkan serbuk hablur berwarna putih kecoklatan, agak higroskopis, dengan rasa pahit dan juga tidak berbau. Dari literatur yang ada yaitu eh, menunjukkan serbuk hablur, putih, tidak berbau, rasa sedikit pahit. Di sini saya menggunakan referensi Fi edisi 6. Dengan jarak debur, selanjutnya itu dari hasil menunjukkan 170 derajat sampai 171 derajat Celcius. Dari literatur yang ada itu menunjukkan 168 derajat sampai 170 derajat, 172 derajat Celcius. Dengan referensi yaitu Fi edisi 6. Selanjutnya ada uji kelarutan. Dari hasil menunjukkan larut dalam air dan neter. Dari literatur ini tuh gugus mengandung senyawa polar dengan referensi yaitu Vogel organik. Selanjutnya reaksi kimia analisis gugus fungsi. Di sini menunjukkan dari hasil menunjukkan positif FeCl3, lepas NH3, uji asam hidroksanat, dan juga adisi brom dan Bayer. Nah, gugus yang mungkin ada atau gugus yang ada itu di sini menunjukkan ada gugus fenol, amida, ikatan rangkap atau aromatik dengan referensi Vogel organik. Selanjutnya ada spektrum UV dari hasil menunjukkan lambda max 243 nanometer dengan Amax 0,679 dengan konsentrasi 6 ppm, panjang sel 1 cm, dengan hasil perhitungan epsilon yaitu 17.000 mol liter per centimeter. Nah, di sini tuh berdasarkan nilai absolutivitas molar sampel memiliki gugus cincin aromatik dan gugus karbonil terkonjugasi. Referensinya itu Pavra. Nah, selanjutnya dari literatur sendiri itu ada spektrum UV yang ada itu dengan lambda max yaitu 243 nanometer. Referensi yang digunakan yaitu Pharmacopeia Indonesia edisi 6. Nah, untuk selanjutnya ada spektrum IR dari literatur dari hasil dan juga literatur itu kurang lebih sama apa mirip sama. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan gelombang hasil pengamatan, intensitas dan juga dugaan gugus fungsi. Di mana di sini tuh ada macam-macam angka yang dimana dihasilkannya itu 3.000 dari rentan 3.325 hingga 1.500 dengan intensitas antara dari kuat sampai lemah sampai sedang, dan juga dugaan gugus fungsi. Yang pertama itu ada regang OH, yang kedua ada regang NH, yang ketiga ada C rangkap 2O, yang keempat C rangkap 2 C aromatik, yang kelima ada C rangkap 2O dengan MR yaitu 151 dari hasil. Namun dari literatur itu menunjukkan 151,16. Di sini saya menggunakan Farmakopeia Indonesia edisi 6. Dengan kesimpulan akhir yaitu berdasarkan hasil analisis, diduga senyawa memiliki gugus fenol, amida, dan karboksil. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.